Halo semuanya, kembali lagi di PM Channel. Pada kesempatan kali ini, teman-teman saya akan berbagi tentang pengalaman mencekam saya naik pesawat dari Kupang menuju Soekarno-Hatta. Waktu itu saya menggunakan Garuda Indonesia, tapi jenis tipe pesawatnya itu CJ100, yang pesawatnya itu kecil, memanjang ke belakang dan row seatnya itu dua-dua gitu. Saya berangkat dari El Tari Kupang itu sekitar jam setengah 2 siang lah, atau jam setengah 1, saya waktu itu lupa, karena itu sudah 2 tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2018. Saat boarding, saat kita mau naik pesawat, semuanya itu berjalan dengan lancar, dan cuaca yang ada di Kupang, di Bandara El Tari waktu itu juga cerah, tidak ada masalah apapun gitu. Cuma memang pada saat itu lagi musim musim angin ya. Oke, jadi saat boarding selesai, saya naik pesawat, dan enaknya kalau naik pesawat itu, pesawat ini ya, jenis ini dengan penerbangan siang itu penumpangnya cuma sedikit. Jadi waktu itu banyak yang kosong gitulah. Saya waktu itu ada kegiatan di Jakarta, Rembuknas, seneng banget gitu ya. Terus tapi dapat dapat pengalaman yang sangat berharga ini. Oke, jam 2 saya naik pesawat, singkat cerita, kemudian disambut pramugari. Wah, senengnya kalau naik Garuda itu, pramugarinya itu bisa bikin awet muda. Saya sendirian, satu row itu, satu tempat duduk itu sendirian. Seatnya dua-dua, kiri dan kanan, panjang tapi ke belakang begitu. Oke, akhirnya saya duduk, taruh barang, kemudian kita take off dari El Tari itu sesuai dengan jadwal gitu. Dan enak ya, kalau Garuda itu saya jamin pilotnya itu inilah pengalaman sekali lah. Take off-nya itu enak, kita aman berjalan gitu ya. Kurang lebih berjalan sekitar setengah jam atau mungkin 20 menitan lah, saya tertidur gitu. Karena dingin sekali, terus pesawat itu tidak ada multimedianya. Kalau Bombardier CJ itu, pesawatnya yang kecil itu tidak ada eh, apa namanya multimedianya, jadi videonya itu tidak ada, jadi boring kan, hanya baca majalah saja, habis itu kalau ngantuk ya ketiduran gitu. Waktu itu dapat makanan atau enggak ya, saya lupa. Dapat makanan kalau dapat kita ya, tapi tidak ada multimedia. Oke, selang berapa lama, mungkin sekitar 1 jaman lah, atau mungkin 50 menit atau 1 jam, saat saya tidur itu ada bunyi pilot tung gitu ya. Pertama kali tung itu kan ada khas dari pilot atau dari kru kabin memanggil gitu kan, tung gitu. Selang berapa menit ada informasi dari kaptennya. Informasinya, mohon perhatian, 10 menit lagi kita akan mendarat di Bandara Denpasar Ngurah Rai, Bali gitu pengumumannya. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan oleh kru kabin gitu. Aku terbangun itu, saya terbangun kan. Saya kan mau ke Jakarta. Kenapa kok mendarat di Bali ya kan? Saya lihat jam, sekitar baru 1 jam flight itu penerbangan. Saya langsung lihat ke jendela, astagfirullah, lihat ke jendela itu gelap semuanya, bahkan tidak kelihatan awan pun, tidak ada, hitam pekat semuanya gitu. Saya bingung, ada apa ini, kok kita harus turun ke bandara Ngurah Rai Denpasar Bali gitu, padahal kan biasanya pesawat ini kan langsung dari Kupang langsung menuju ke Jakarta. Selang beberapa menit saya menunggu pramugari lewat, biasanya kan ada kasih pengumuman gitu kan, saya mau tanya kenapa gitu, ada apa. Belum sempat bertanya sama pramugarinya, pesawat itu langsung manuver gitu. Manuvernya tidak biasa, ketika kita mau landing, manuvernya itu langsung menukik begitu, miring begitu, terus melingkar turun begitu, langsung begini dari atas turun, set, cepet banget itu kan. Telinga saya itu sampai sakit. Biasanya kalau turunnya pelan-pelan itu telinga saya sudah biasa gitu, nggak merasakan sampai sakit itu. Nah, itu sampai sakit banget, mungkin karena kecepatan turunnya, terus tekanannya cepet toh, berubahnya telinga saya itu sakit sekali. Waduh, ini mendarat darurat ini, soalnya cara mendaratnya tidak seperti biasa. Saya lihat ke kanan kiri, wah ternyata masih gelap, di luar tuh nggak kelihatan apa-apa. Saya buka jendela gitu, kemudian saya lihat penumpang saya yang 2 baris di depan sama yang di belakang gitu kan, jauh-jauh tuh. Saya lihat dia, kebetulan ada yang lihat saya, seorang bapak-bapak juga. Saya mau tanya ada apa ya Pak, nah, itu kan dia dia nggak ngomong, tapi matanya itu mengisyaratkan kekhawatiran. Itu kita sama-sama baku tanya gitu, ada apa ini ya. Jangan sampai ini penerbangan terakhir saya gitu kan.
Waduh, akhirnya saya ya panik kan, ya berdoa sebisa mungkin begitu, dan itu cepet ya, mungkin 5 menit itu, tapi 5 menit itu lama bagi saya itu. Turunnya itu mungkin cuma 5 menit muternya itu, tapi 5 menit itu waktu yang sangat lama sekali gitu. Berbagai pemikiran saya ambil ambil positifnya saja lah, ambil positifnya. Oh, mungkin kan pesawatnya Garuda mungkin jumlahnya kan penumpangnya cuma sedikit ya kan. Mungkin turun di Denpasar kemudian nambah penumpang lagi lanjut ke Jakarta, atau ganti pesawat lanjut ke Jakarta. Pikiran saya positif begitu. Turun 5 menit itu sampai telinga saya sakit, akhirnya mulai terlihat turun dari kegelapan itu, mulai terlihat daratannya mulai terlihat. Saat saya mulai melihat daratan, ada apa namanya, kan di Bali itu kan ada tol yang di tengah laut itu kan, kita kan dari timur mau landing itu kelihatan kan tolnya, wah udah kelihatan tolnya itu jauh sekali, masih saya lihat di daerah, tapi wah hujan deras sekali, gelap sekali itu di atasnya itu, kita turun ke bawah gitu. Kemudian ada informasi lagi, flight attendant landing on position, itunya apa, kokpitnya, wah ini pendaratan darurat ini, terus gimana ini. Saya siap-siap itu, seatbelt saya siapkan, kemudian tas jinjing saya siapkan gitu. Sewaktu-waktu emergency landing, kemudian pintu emergency terbuka, saya langsung keluar gitulah. Pokoknya cepatnya gitu, saya siap. Bismillahi ta'ala lah waktu itu ya. Mendekati turun landing on position, rodanya sudah keluar kerasa itu, gitu kan. Terus goyang kiri goyang kanan, anginnya kencang sekali, turun di atas bandara itu, turun mendekati runway itu saya lihat di kanan kiri landasan itu berjejer mobil pemadam kebakaran, mobil SAR, mobil polisi yang ada sirenenya itu. Shock lagi, wah ini pendaratan darurat. Positif, ini bukan masalah ekonomi, bukan masalah finansial, bukan masalah apa, ini mendarat darurat. Wah ini apa ini, jangan-jangan apa kerusakannya. Wah itu kan lama, dari sisi kelihatan pelan-pelan akhirnya sampai menyentuh tanah itu, berak gitu. Jadi sampai apa ya, bekas apa itu, skoknya itu gerak gitu kan. Pokoknya tidak seperti biasa lah, berak gitu. Saya sampai terpental gitu, langsung ngerem, alhamdulillah ini semakin pelan begitu. Alhamdulillah akhirnya pesawat itu singkat cerita bisa landing begitu. Shock, tegang, tapi pengen tahu, penasaran kenapa ini kok sampai mendarat darurat di Bali Denpasar. Akhirnya kami bergemas, dikasih tahu sama Mbak pramugarinya nanti akan dilanjutkan dengan pesawat lain ke Jakarta, dan itu malam sekitar habis bakdo maghrib lah, 6:30. Padahal saya sampai di situ sekitar jam 3 atau jam 4 ya, kalau dari jam 2, jam 3 atau jam 4 saya sampai di Bali. Terus berangkatnya itu 6:30, jadi saya masih ada space sekitar 3 jaman lah di Bali gitu. Oke, saya turun, singkat cerita saya bawa tas ransel saya turun depan pramugari, terima kasih pelayanannya. Saya mau tanya sama beliau, tapi beliau kayaknya sibuk sekali atau tidak mungkin memberikan informasi ke saya. Saya turun, nah ini turunnya itu kan hanya pakai tangga, mungkin 5 atau 6 anak tangga sudah kita sampai tanah, karena ini kecil pesawatnya. Nah sampai turun banyak sekali orang berkerumun di depan hidung pesawat. Nah pada saat itu saya tanya sama salah satu teknisi yang ada di situ, kenapa Pak kita ini mendarat di Bali, kita kan ke Jakarta. Emergency landing Pak, hidung pesawat di atas kepala, di atas depan kaca di depan pilotnya itu pecah, retak begitu. Astagfirullah, saya kaget sekali kan. Loh, kalau retak gimana? Saya langsung membayangkan film-film yang kacanya pecah itu kan, saya pernah nonton film itu kan. Kemudian udara masuk dari depan, terus orang pilotnya itu tersedot, itu film Cina itu saya pernah lihat. Wah, saya membayangkan seperti itu. Jadi saat saya perjalanan dari landasan ke ruang tunggu itu, saya bersyukur, ya Allah terima kasih Engkau telah memberikan saya kesempatan hidup lagi. Luar biasa pengalaman mencekam saya ketika naik pesawat itu, yang mungkin pengalaman paling berharga ketika saya naik pesawat dan harus mendarat emergency di bandara gitu. Dari kejadian ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa apabila teman-teman mendapatkan kejadian serupa, maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang, duduk, memakai seat belt, mengikuti anjuran dari kru cabin seperti apa diikuti begitu ya. Yang kedua, selalu berpikiran positif ya, jangan sampai malah membuat kita panik sendiri atas pemikiran kita sendiri begitu. Dan yang terakhir, selalu berdoa bahwa
apa yang kita rencanakan itu tetap atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Saya juga mengucapkan terima kasih atas pilot yang membawa saya selamat dengan keadaan cuaca yang begitu buruknya, dan pelayanan yang luar biasa dari kru cabin, tetap menenangkan, tetap senyum walaupun keadaannya mungkin tidak seperti yang diharapkan. Mantap lah pokoknya Garuda, saya kasih bintang 6. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan tentang pengalaman saya naik pesawat, tentang pengalaman mencekam naik pesawat lebih tepatnya ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi sama teman-teman semuanya, karena kalau kita sudah naik pesawat itu sudah kita pasrahkan semuanya ya, karena kita nggak bisa berusaha apapun kan, kita sudah pasrah diri kalau sudah di atas itu. Semoga menginspirasi, semoga bisa memberikan gambaran buat teman-teman semuanya mengenai pengalaman mencekam naik pesawat emergency landing. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Salam semuanya.